banyak ya kalau ngomongin kendala. Jadi kalau teman-teman jadi petani, jangan pernah berpikir kalau jadi petani itu pasti untung. Kalau jadi petani pasti untung, teman-teman salah. Kalau mau langsung untung, jadinya pedagang atau pengepul. Karena kenapa? Mereka hanya memindahkan barang dari farm ke pasar. Pasti untung. Berugi bisa Pak di jalan? Bisa, cuman nggak separah kalau kita jadi petani. Jadi namanya petani, apalagi petani pemula, itu ya mungkin bisa dibilang perbandingannya 10:1 lah. Maksudnya gini, 10 orang yang bertani, mungkin 1 yang langsung berhasil. 9-nya harus ada evaluasi. Ini sama aja kalau misalkan kita belajar bahasa ya. Ketika kita mau belajar bahasa Inggris, nggak langsung bisa. Ada yang langsung bisa, cuman kan jarang. Nah sama, bertani pun sama. Jadi kalau ditanya kendala, dulu saya pernah ngalamin. Yang namanya tidak capai target, dulu ngalamin. Yang namanya bikin bibit terus kontam sampai dengan 80%, dulu juga ngalamin. Yang namanya harga fluktuatif, itu juga ngalamin. Yang kena hama, kita juga ngalamin. Nah cuma pengalaman itu bisa kita bagikan, ya kan? Tapi kan kita nggak bisa ngerasain detail. Ngerasain detailnya itu ketika kita menjalankan. Jadi kalau misalkan ditanya, memang kendalanya apa aja? Banyak. Cuma ketika teman-teman ngerasain, nah biasanya lebih masuk ya ke mindset kita, dan kita akan bisa langsung evaluasi. Sebetulnya kita bahagia ketika goals kita itu bisa tercapai ya. Cuman yang lebih bahagia lagi ketika kita bisa memberikan dampak sosial. Karena kenapa? Dengan jadi petani jamur, kita itu bisa membantu lingkungan. Karena serbuk kayu ini sebetulnya limbah untuk industri lain. Biasanya dibuang ke sungai, dibakar. Nah dengan hadirnya kita, ini limbah menjadi berkah. Dan tidak hanya serbuk kayu, tapi juga raw material lain seperti dedek, seperti oli bekas. Itu kan sebetulnya memang limbah-limbah dari industri lain. Tapi di kita jadiin media yang mana bisa lebih bermanfaat. Hal lain sebetulnya adalah dengan adanya jamur halwa, kita bisa menjadi role model untuk petani lain dan untuk petani-petani yang juga bisa sinergi dengan kita. Karena dengan begitu kita merasa ada manfaat loh. Jadi bisnis itu bukan hanya sekedar berbicara mengenai profit, tapi lebih dari itu. Dengan hadirnya jamur halwa, ke depan kita juga berharap bisa merealisasikan integrasi horizontal. Jadi backlog jamur ketika sudah afkir, ini bisa dijadikan pupuk organik, juga pakan organik. Nah, jadi kita bisa bantu teman-teman yang budidaya pertanian lain yang butuh pupuk, dan juga bantu teman-teman peternakan yang butuh pakan. Dengan begitu, harga produksinya bisa efisien. Nah, itulah kebahagiaan yang saya rasakan. Target ke depan jamur halwa itu sadar kalau kita hanya satu produk atau single commodity, kita akan sulit masuk langsung ke B2B, ke end user. Ke depan kita akan bentuk yang namanya kelompok tani. Nah, kelompok tani ini yang nantinya akan beragam komoditi. Jadi nggak hanya jamur. Tapi jamur halwa nanti berperan sebagai pertama, penyedia pelatihan. Kedua, menyediakan bibit, benih, pupuk, dan pakan. Yang ketiga, jamur halwa juga siap untuk menjadi off-taker atau menampung hasil panen teman-teman tani. Karena kenapa? Saya jadi petani paham betul hanya 2 masalah petani itu. Pertama, masalah market. Yang kedua, masalah modal. Banyak petani yang aksesnya sangat-sangat terbatas. Nah, kita pengen kehadiran jamur halwa nggak hanya berdampak untuk petani jamur, tapi juga berdampak untuk petani-petani atau peternak-peternak lainnya. Makanya kita akan membentuk tim tani, yaitu suatu kelompok tani yang mana nanti
programnya itu ada mencetak 1 juta petani milenial melalui jamur ini. Jadi jamur tetap sebagai core-nya, tapi limbahnya jamur menjadi berkah buat teman-teman petani dan peternak lainnya. Kesan saya selama bertani memang jujur ya, karena startup itu nggak mudah, banyak pengorbanan, banyak masalah, banyak cobaan di awal. Jadi kalau teman-teman mau jadi petani, siapin dulu goals-nya, siapin dulu mentalnya. Karena kalau kita siapin modal akan cepat habis. Karena kalau kita siapin tenaga juga bisa capek. Tapi kalau kita siapin mentalnya, kita siapin goals-nya dulu, insya Allah ada cobaan sesulit apapun, karena kita passion, kita pasti bisa menyelesaikan cobaan itu. Sebagai contoh ya, di awal-awal kita bikin bibit langsung kontam 80%. Kalau ngomongin siapin modal aja, habis kan modalnya. Kita mau cuman siapin tenaga aja, tenaga juga udah habis. Tapi karena yang kita siapin dari awal adalah mental, yaitu mungkin ujiannya. Karena yang namanya cobaan, datangnya tuh selalu berbarengan, banyakan, rombongan. Cobaan. Yang datangnya cuma sekali, itu namanya cobain. Buat teman-teman muda, generasi muda ya, generasi Z, generasi milenial, Anda belum terlambat jadi petani. Dan jangan tunggu terlambat. Sesegera mungkin jadi petani. Karena jadi petani itu sebetulnya, kalau kita lihat ya secara sesama, target tercapai itu high return loh. Dibandingin kita main saham, dibandingin kita kripto, high return. Cuma masalahnya adalah kalau kita belum tahu ilmunya, kalau kita mau langsung untung ya nggak bisa. Ini ada proses gitu. Buat teman-teman yang masih muda, mau coba, ayo coba. Karena teman-teman masih muda, sekali gagal masih ada waktunya. Tapi kalau kita nungguin pensiunan baru jadi petani, dari sisi waktu mungkin kita udah terbatas, tenaga kita terbatas, mungkin hanya modal yang kita punya. Cuma kan modal juga bisa habis ketika gagal panen tadi. Kalau kita bikin bibit jamur, kalau kita budidaya gimana? Bisa juga jadi habis modalnya ketika targetnya tidak tercapai. Jadi teman-teman muda, inilah sebetulnya waktu Anda untuk merealisasikan ide-ide baru. Karena saya yakin dengan kehadiran petani-petani milenial, petani-petani muda, maka nggak ada lagi tuh yang namanya komoditi itu harganya naik turun. Karena nyatanya di konsumen akhir, harga nggak pernah naik turun, relatif stabil.